Dunia itu seluas langkah kaki. Mari kita jelajahi dan jangan takut melangkah. Hanya dengan cara itu kita bisa mengerti kehidupan dan menyatu dengannya. Cerita pagi kami mulai dari sebuah kota dingin bernama Kota Malang di Jawa Timur. Kami berangkat menuju base camp Jolotundo di Mojokerto sekitar pukul 9 pagi dengan mengendarai motor. Dengan 7 orang personil dalam satu tim dengan 5 sepeda motor. Mengendarai sepeda motor selama 2 jam, kami sampai di Sukerno, Pasuruan. Kami berhenti sejenak untuk membeli buah-buahan sebagai camilan saat mendaki. Ya, memang bagi saya, buah adalah hal yang wajib dibawa saat pendakian. Selain enak, juga menyegarkan. Selesai membeli 2 kg pir dan 3 kg buah jeruk, perjalanan berlanjut. Kali ini kami harus berbelanja kebutuhan logistik untuk memasak. Kami mampir di sebuah pasar tradisional di Pasar Kesiman. Di Pasar Kesiman kami membeli beberapa sayuran, bumbu, serta minyak goreng, dan kebutuhan logistik lainnya. Lu 14. Dapat sayurannya. Kita langsung menuju ke base camp. Usai berbelanja, perjalanan berlanjut dan perjalanan kami akhirnya tiba di pos pendakian Gunung Penanggungan via Jolotundo yang terletak di Trawas, Mojokerto. Terus mudah mendaki. Setelah tiba sekitar pukul 12 siang, kami duduk sejenak, makan dan minum, serta checklist beberapa barang bawaan. Jadi kali ini kita sudah sampai base camp di Jadi kita ini sudah sampai base camp di Jolotundo. Sebelum kita berangkat, kita makan dulu. Untuk makanan khas ini ada namanya segompok sambelan. Segompok sambelan. Kembang turi. Jolotundo ini bukan hanya ramai akan pendaki gunung, tetapi juga wisatawan yang berwisata ke petirtaan Jolotundo.
Selain ke Gunung Penanggungan, Jolotundo sendiri juga menjadi titik awal pendakian Gunung Bekel. Setelah sampai pos perizinan, kita membayar parkir sebesar Rp10.000 untuk parkir motor menginap. Dan setelah itu, biaya pendakian setiap orang dikenakan biaya Rp10.000. Itu sudah termasuk asuransi, peta, kresek besar untuk sampah, dan stiker bila kita beruntung. Jadi kali ini kita mau registrasi dulu sebelum mendaki. Kita di pos perizinan Jolotundo. Sebelum memulai pendakian, tak lupa kami berdoa bersama-sama agar perjalanan ini lancar, pulang dengan selamat. Dan sekitar pukul 13 siang, kami memulai pendakian. Jalanan awal kita melangkah menyusuri tangga, kemudian memasuki hutan di kaki Gunung Penanggungan. Mungkin kurangnya pemanasan serta efek terlalu kenyang, 15 menit berjalan, salah satu teman saya bernama Saroki langsung drop dan kelelahan. Beruntung kami bisa atasi dengan istirahat sejenak dan beberapa kalimat motivasi. Gunung Penanggungan sendiri berada di 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Mojokerto. Dengan ketinggian 1653 meter di atas permukaan laut, Gunung Penanggungan merupakan salah satu gunung idaman para pendaki, khususnya daerah Surabaya dan Sidoarjo, yang tidak mempunyai waktu banyak untuk mengunjungi alam pegunungan. Clickbait. Aduh. Sebelum kita sampai di pos Candi Bayi, terdapat pos warung yang kita manfaatkan untuk bisa beristirahat dan membeli minuman ataupun gorengan. Persis seperti pos-pos yang ada di Gunung Semeru. Matang. Jalur yang kami lewati berupa dataran tanah gembur khas hutan hujan Indonesia. Rimbunnya pepohonan dan suara burung-burung serangga hutan menemani setiap langkah. Namun hal itu tidak berlangsung lama, karena setelah lepas hutan kami disambut candi pembuka bernama Candi Bayi. Jadi setelah perjalanan sekitar 1,5 jam perjalanan santai, kita sampai di pos Candi Bayi yang merupakan pos 1 pendakian Gunung Penanggungan via Jawa Timur. Istirahat dulu ya. Betul enggak sahabat? Betul. Melewati Sungai Mati, dan semakin ke atas jalur yang kami lewati semakin sempit. Jalur yang kurang diminati menyebabkan lebatnya semak belukar sepanjang jalur. Paling tidak
sepanjang jalan hanya bisa dilewati satu orang saja. Dilanjutkan dengan jalur menanjak menembus hutan yang lumayan rapat, tetapi banyak bonusnya. Sesudah menembus riuhnya semak belukar, kami sampai di candi kedua, yaitu Candi Putri. Candi Putri merupakan candi terbesar di antara semua candi yang ada di jalur Jolotundo. Bentuk Candi Putri masih bagus dan rapi dengan 3 undakan. Di candi ini lumayan rindang untuk digunakan sebagai tempat istirahat sejenak atau makan makanan ringan untuk penunda lapar. Kami pun beristirahat sejenak di candi ini untuk membuka bekal dan makan beberapa buah serta gorengan. Untuk efisiensi waktu dan tempat camp, dari candi ini kami memutuskan untuk membagi rombongan menjadi 2. Nanda, Simon, dan Alif berangkat terlebih dahulu untuk mendirikan tenda di camp Candi Guru. Sedangkan saya, Nopa, dan Udin harus berjalan pelan sembari menyemangati Cak Saroki yang kala itu kakinya kram. Setelah mengisi perut yang keroncongan, kami melanjutkan kembali pendakian. Medan masih berupa jalan setapak dengan jalur terbuka di samping kiri dan kanan. Setelah Candi Putri, tak berapa lama kami tiba di Candi Pura. Jarak antara kedua candi ini sangat dekat, namun perbedaannya adalah ketika di Candi Pura, kami mendapatkan pemandangan yang lebih bagus. Kawasan Ngoro, Mojokerto, dan Sidoarjo akan tampak indah dan jelas dipandang dari Candi Pura. Berdasarkan informasi di peta dan papan penanda, jalanan semakin menanjak dan semak makin rimbun. Dari Candi Pura menuju Candi Gentong jaraknya tidak jauh, bisa ditempuh sekitar 15 menit saja. Terdapat sebuah bangunan candi yang menyerupai tempat pemujaan, bersebelahan dengan sebuah candi gentong yang terbuat dari batu. Ini jam 4:30 sore ya, kita sudah sampai di Candi Gentong. Puncak Pawitra sudah kelihatan dari sini. Nah, kira-kira kita mungkin 30 menitan lagi sudah bisa sampai di Candi Goa. Itu tempat Candi Goa. Candi apa jadi? Guru. Candi Guru. Candi Guru. Untuk mendirikan tenda. Beberapa langkah ke depan kami berjumpa dengan Candi Sinta. Candi Sinta ini merupakan area terbuka di lereng Gunung Penanggungan dengan pemandangan utama Gunung Bekel yang tampak dekat gagah menjulang. Di candi yang lumayan luas ini terdapat makam yang menurut pengakuan dari penjaga pos merupakan makam penduduk yang setia merawat kompleks candi yang ada di Gunung Penanggungan. Setiap hari pun terdapat bunga yang segar berada di atas makam. Itu artinya makam dan candi yang berada di jalur Jolotundo masih dirawat dan dijaga dengan baik. Jadi itu pula kita harus menjaga kebersihan dan tidak melakukan hal-hal yang merusak di seputar situs Candi Jolotundo. Jalur semakin menanjak selepas dari Candi Sinta. Pepohonan besar mulai digantikan oleh tumbuhan perdu dan alang-alang. Selanjutnya kami harus memutar arah ke kanan mengikuti jalur baru melewati Candi Siwa. Oke, jam 5 sore teman-teman, kita sudah sampai di Candi Siwa. Jadi Candi Siwa ini setelahnya nanti masih ada Candi Goa tempat kita camp. Kita naik sekitar 10 menit lagi sudah sampai Candi Goa. Kita naik 10 menit lagi sudah nyampe di Candi Guru.
Ya, ikuti terus perjalanan kami. Jangan lupa subscribe ya. Di Candi Siwa kami beristirahat sejenak sembari menikmati pemandangan matahari sore hari berwarna jingga di balik hiasan indahnya Gunung Bekel. Benar-benar sore yang luar biasa. Selepas pos Candi Siwa, jalanan dilanjutkan dengan jalur sedikit menanjak. Dan tak berapa lama kami pun sampai di pos terakhir tempat kami akan bermalam, yaitu Candi Guru. Senang sekali melihat teman-teman sudah mendirikan tenda di pos Candi Guru. Secara himbauan memang tidak dianjurkan mendirikan tenda di pelataran candi karena dapat mengganggu orang yang sedang beribadah. Namun karena tidak ada tempat lain, akhirnya kami diizinkan oleh Mas Kiki dan teman-teman dari SAR yang sedang berpatroli di Gunung Penanggungan. Ya, kita sudah sampai di pos Candi Guru. Akhirnya indah banget. Selamat datang di Gunung Penanggungan. Sore itu suasana sungguh indah. Kami menikmati dengan duduk bersama sembari meminum kopi dan berbincang tentang hal-hal yang berkecamuk sepanjang hari. Malam pun tiba, dan sebelum kami istirahat tidur, malam itu kami memasak mie instan. Ya, kenapa mie instan? Karena masak logistik di malam hari dengan hawa yang dingin agak membuat kami merasa malas sehingga masak mie untuk mengganjal perut. Selamat pagi Gunung Penanggungan. Gunung dengan julukan Khayangan Suci dan peninggalan sejarah yang luar biasa. Saya keluar tenda pukul 5 pagi dengan sambutan suara burung-burung pagi dan udara dingin khas pegunungan. Sungguh membuat candu. Sebenarnya kami rencana summit ke puncak Penanggungan pukul 4 pagi. Namun gagal karena kami terlalu asik dan nyenyak tidur di dalam tenda. Jadi rencana hanya sekedar rencana. Jadi rencana kita mau bangun jam 5 untuk summit attack. Namun kita masih mager ya, seperti biasa masih males-malesan. Jadi kita mau prepare dulu, sarapan dulu, makan makanan ringan. Setelah itu summit ke puncak Penanggungan. Selepas sarapan ringan, kami pun bergegas untuk naik menuju Puncak Pawitra, titik tertinggi Gunung Penanggungan. Dari Candi Guru, kami melanjutkan pendakian agar segera sampai ke candi terakhir di jalur pendakian Gunung Penanggungan, Candi Wisnu. Trek yang disajikan menuju Candi Wisnu juga masih sama dengan trek sebelumnya, tanjakan bebatuan dengan rumput yang lumayan tinggi dan berembun, sehingga membasahi celana kami. Sampai di Candi Wisnu. Di Candi Wisnu ternyata juga banyak pendaki yang camp di area pos ini. Candi Wisnu sendiri merupakan candi terakhir di jalur pendakian. Area candi masih terawat dengan baik, meski bentuk candi sudah tidak rapi akibat kerusakan alam.
Tatanan batu-batunya cukup berantakan meskipun masih berbentuk setengah punden berundak. Savana ini tak habis-habis juga. Jalur menanjak semakin tinggi. Mentari menyonot nanar di sisi timur gunung, sehingga berbentuk sebuah bayangan yang sangat indah. Dari jalur ini tampak lereng Gunung Penanggungan yang menghijau subur di sebelah kiri dan kanan, menciptakan garis alam yang sangat aduhai. Kembali berdasarkan peta yang kami dapat dari pos penanggungan, selanjutnya kami akan melewati Goa Botol. Untuk sampai di Gua Botol, trek kembali menanjak, masuk ke area pepohonan di lereng gunung. Kami sampai juga di Gua Botol, sebuah gua yang membuat saya penasaran dari bawah. Saya pun sempat penasaran melihat bagian dalam gua. Ternyata gua ini cukup besar dan cukup lebar, memiliki 3 lubang besar dan 1 lubang ventilasi. Gua Botol juga bisa dijadikan tempat camp sebelum summit ke puncak Penanggungan, karena dari gua jarak puncak tidak terlalu jauh. Hampir sama seperti trek pendakian Gunung Penanggungan dari jalur lain. Jalur pendakian ke puncak lumayan curam dengan trek yang terjal dan tanjakan tanpa bonus yang akan menguras tenaga. Vegetasi pendakian ke puncak juga tak jauh berbeda, yaitu rerumputan, alang-alang, dan kaliandra. Kami pun terus semangat, vegetasi mulai terbuka. Selanjutnya mata nanar melihat jalur di depan, menanjak, seakan tanpa putus, tanpa bonus, menekan betis, menghajar lutut. Energi dari sarapan roti dan biskuit serta coklat yang kami santap perlahan mulai hilang. Seringkali kami berhenti. Kami juga semakin sering minum, meskipun sedikit. Puncak, iya. Hanya bayangan lokasi itu yang terpatri kuat di dalam pikiran, memberi semangat batin. Semangat yang selalu muncul di kala fisik sudah terkuras dan kaki melemas melangkah. Seberkas sinar matahari nampak nanar di depan mata kami, menyinari wajah kami, dan saya semakin yakin puncak sudah tidak jauh lagi. Kami terus menjejakkan kaki, dan akhirnya kami sampai di puncak Pawitra, Gunung Penanggungan. Habis-habiskan Bapak Su, nanti kita turunnya puasa. Kondisi puncak saat itu sangat cerah dengan gumpalan awan yang menawan. Puncak Gunung Welirang, Arjuno terlihat sangat indah sekali siang itu. Pemandangan deretan gunung lain bisa terlihat dengan sangat indah. Selain Gunung Welirang, Gunung Arjuno, Gunung Kawi terlihat berkumpul. Bahkan kebul asap putih wedus gembel Gunung Semeru bisa dilihat dari puncak Pawitra. Siang itu pendaki juga sangat ramai, merayakan kemenangan karena sudah sampai puncak tertinggi di Gunung Penanggungan. Kami pun beristirahat bersama-sama.
sembari menikmati sajian alam yang menawan di depan mata. Puncak Pawitra memiliki semacam kawah mati berupa tanah luas yang bisa ditempati banyak tenda, baik di tengah kawah, bibir kawah maupun di lereng kawah. Dan ternyata di lereng kawah tersebut terdapat semacam pura, digunakan sebagai tempat puncaan atau berdoa. Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Salam dari Gunung Penanggungan ya. Saat ini jam 8.26. Kami sudah sampai di puncak Penanggungan. Kira-kira view-nya seperti ini. Kita bisa melihat Gunung Lirang, Gunung Arjuno dan Kembar 1, Kembar 2, serta gugusan pegunungan Anjas Moro di sebelah barat dan jajukan Gunung Gelut. Hari ini cukup cerah sekali ya, cuacanya sangat mendukung, lautan awannya juga banyak. Satu jiwa. Iya, itu semboyan kami. Di gunung kami manusia ciptaan Tuhan. Agama, ras, harta, jenis kelamin dan lain-lain tidak akan membedakan kami, karena tujuan kami adalah mencari kedamaian. Karena alam bukanlah sebuah kemewahan, melainkan alam raya adalah sebuah kebutuhan bagi setiap manusia yang hidup di dalamnya. Manusia membutuhkan alam, sebagai manusia membutuhkan air dan udara. Dan sesungguhnya tidak ada puncak gunung yang harus dibayar dengan tangan, kaki, dan jemari. Kembali ke rumah dengan keadaan selamat adalah tujuan kita. Bisa mencapai puncak hanyalah sebuah bonus. Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih kepada rekan-rekan pendakian yang satu jiwa meski berbeda. Terima kasih kawan sudah menonton video ini. Sampai jumpa di pendakian selanjutnya. Salam Lestari.